Kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Malu ngaku keturunan Nabi orang ada kitab sezaman. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Mak Imat CS itu belajar lagi. Tes DNA upload grupnya G Yahudi ya. Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Untuk mengisbat nasab ya haram, selain itu diperbolehkan. Goblok lu yang pada nggak punya ilmu, bodoh. Ikut Imat, sama-sama bodoh. Orang seperti Bahar Smith mengharamkan tes DNA itu sama dengan maling mengharamkan CCTV itu loh. Maling mengharamkan sidik jari. Kenapa? Ya biar bisa leluasa kalau jadi maling. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Teku Mudakari yang mentertawakan Habib-Habib Ba'alwi terkait masalah kitab sezaman dan tes DNA. Jadi Teku Mudakari sambil mentertawakan Ba'alwi dalam video tersebut yang tidak memiliki kitab sezaman, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Tes DNA-nya, hafal grupnya itu G Yahudi, berdasarkan orang-orang dari kelompok ataupun golongan Ba'alwi yang sudah melakukan tes DNA. Ditertawakan oleh Teku Mudakari dalam video tersebut. Kemudian di situ ada Dr. Sugeng yang menanggapi Bahar Smith. Jadi dalam video tersebut Bahar Smith mengatakan bahwasanya ulama nasab telah sepakat tes DNA itu haram katanya, ya, untuk mengisbatkan nasab. Untuk mengisbatkan nasab, kata Bahar Smith. Kemudian ditanggapilah oleh Dr. Sugeng, ya, bahwasanya Bahar Smith yang mengharamkan tes DNA untuk mengisbatkan nasab seperti maling yang mengharamkan sidik jarinya. Pokoknya kurang lebih seperti itu, ya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Mak Imat CS itu belajar lagi. Jadi lagu-lagunya gini, nggak perlu kitab sezaman. Orang-orang nasab itu kan ya nyambung semua sampai ke Rasul. Dia bersembilan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Orang perlu kitab sezaman, ya. Kagak ada kitab sezaman. Makanya nih ya, kalau ketemu Ba'alawi lu tanya, Ba'alawi kakek lu Ubaidillah anaknya siapa? Anak Imam Ahmad katanya, Ahmad bin Isa, ya kan? Ada nggak kitab sezaman? Orang perlu. Ya, malu ngaku keturunan Nabi orang ada kitab sezaman. Ya. Tes DNA upload grupnya G Yahudi. Ya. Dulu bilang haram, sekarang dulu bilang wajib, ya. Sekarang bilang haram. Aduh, gua kalau udah dengar ceramahnya si Bebeb ya, kadang-kadang mau cipirit. Pusing kepala gua. Kok bisa? Giliran dia misalkan dia upload grupnya J, itu nyap-nyapnya sampai ke lubang bool, Bang. Pasti itu. Segala wajib. Bener. DNA Nabi kemana? DNA Wali Songo kemana? Ya. Giliran dia
Ye. Dia aja belagu apalagi. Ujung-ujungnya kong kali kong sama anunya mantunya. Gua mau udah terlanjur bilang wajib. Ya, lu ralat ya. Lu bilang haram gitu ya. Siap abah kan. Orang Indonesia udah pinter bang. Iya. Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Untuk mengisbat nasab ya haram, selain itu diperbolehkan. Goblok lu yang pada nggak punya ilmu bodoh, ikut imat sama-sama bodoh. Orang seperti Bahar Smith mengharamkan tes DNA itu sama dengan maling mengharamkan CCTV itu loh. Maling mengharamkan sidik jari. Kenapa? Ya biar bisa leluasa kalau jadi maling. Nggak bisa biar nggak ada barang buktinya untuk melakukan kejahatan, kan begitu. Coba dipikir, benar nggak? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi seperti itu. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan dari Teku Mudakari sambil tertawa-tertawa dalam video tersebut, ya, menanggapi Bang Alwi, ya, terkait mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak punya kitab sejaman. Kemudian tes DNA, hafal grupnya itu G Yahudi katanya, ya, sambil ditertawakan berdasarkan ya kelompok ataupun golongan para Bang Alwi ini yang sudah melakukan tes DNA. Jadi seperti itu, ya. Kemudian di situ ada Dr. Sugeng sebagai pakar DNA katanya yang menanggapi Bahar Smith. Jadi dalam video tersebut Bahar Smith mengatakan bahwasanya ulama nasab telah sepakat tes DNA itu haram katanya, ya, untuk mengisbatkan nasab. Kemudian ditanggapilah oleh Dr. Sugeng dalam video tersebut, ya, Bahar Smith itu yang mengharamkan tes DNA katanya itu seperti maling yang mengharamkan sidik jarinya. Pokoknya kurang lebih seperti itu, ya. Kalian bisa memberikan penilaian, komentar ataupun tanggapan bagaimana menurut kalian. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya kitab sejaman itu penting untuk mengisbatkan nasab, untuk mencari tahu kejadian-kejadian kisah di masa lalu, ya, sejauh mana kebenarannya. Karena ilmu nasab ini ada kaitannya dengan ilmu sejarah. Ketika kita membahas sebuah sejarah, dari mana kita ambil sumbernya kalau bukan dari sumber sejaman? Jadi seperti itu. Kemudian masalah tes DNA, Habib Rizik dulu pernah menyuruh Habib-Habib yang lain untuk melakukan tes DNA. Walaupun tes DNA itu belum bisa mengisbatkan nasab, setidaknya bisa menjadi bukti sebagai penguat, sebagai pendukung untuk mengetahui arah gen hafal grupnya itu kemana, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Itu Habib Rizik yang ngomong beberapa tahun yang lalu lewat rambut yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Kalau memang ada dalil yang mengharamkan tes DNA itu haram untuk mengisbatkan nasab, tolong ditunjukkan hadis yang sahih, dalil yang sahih, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini ada Kiai Fatuhur Rahman sebagai mursyid Tariqat Idrisiyah yang menceritakan tentang pengalaman gurunya didatangi oleh oknum Habib yang minta uang, minta perempuan dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat kurang ajar sekali, ya. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Kiai Fatuhur Rahman seperti apa ceritanya, ya. Ini Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme.
Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Jadi seperti itu, kalian sudah menyaksikan, mendengarkan bagaimana cerita dari Kiai Fatuhur Rahman yang bercerita tentang pengalaman gurunya didatangi oleh oknum Habib yang minta uang, minta perempuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ngomong ini bukan orang sembarangan, beliau sebagai mursyid Tarikat Idrisiyah, ya. Nah, jadi beliau menceritakan tentang pengalaman gurunya yang didatangi oleh oknum Habib. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa memberikan penilaian, komentar, dan tanggapan bagaimana menurut kalian. Setuju atau tidak, benar atau salah, sepakat atau tidak. Mungkin kalau kalian menganggap bahwa saya yang menceritakan, ya seperti itu misalnya, pasti kalian tidak akan percaya. Kesannya fitnah, benci para habaib, kan seperti itu. Ini yang menceritakan Kiai Fatuhur Rahman sebagai mursyid Tarikat Idrisiyah. Jadi beliau bukan orang sembarangan, ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita Kiai Fatuhur Rahman ini, ya, atau tidak? Itu terserah kalian, ya. Beliau cuma menceritakan pengalaman gurunya didatangi oleh oknum Habib. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.